Di saat ACT bermasalah nih, anggota dewan ngomong begitu, bagus, kalimatnya bagus. Tapi giliran BUMN, ada yang ngomong nggak? Malah menyetujui. Uang segitu banyak. Emangnya cuma ACT yang pakai uang masyarakat, uang rakyat? Ini uangnya siapa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber legend. Tetap santuy, tetap hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini lagi rame ya tentang ACT ya. Tentang ACT sampai ketua DPR ada. Kok ketua DPR sampai anggota DPR ngomong begini, dugaan penyelewengan donasi Yandri DPR, kalau perlu ACT dibubarkan. Nah, berarti masih ada dugaan penyelewengan donasi, maka perlu dibubarkan. Setuju. Kalau memang ada penyelewengan dana, bubarkan. Kita baca dulu beritanya guys. Ya, kita tuh jadi rakyat kudu cerdas. Kenapa? Karena di Indonesia ini kadang ada booming masalah ini karena untuk nutupi masalah yang lain. Tapi ini kita baca dulu, oke? Kita baca. Dilansir laman viva.co.id 5 Juli 2022. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto angkat bicara mengenai dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Yandri mengatakan oknum yang melakukan penyelewengan dana umat oleh ACT harus ditindak hukum. Menurut Yandri, penyelewengan dana sosial berapapun jumlahnya harus tetap ditindak, sebab dana tersebut adalah dana untuk kegiatan sosial dan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah, bukan untuk kepentingan pribadi. Setuju? Maka berapapun yang diselewengkan itu menurut saya harus ditindak. Bahkan kalau perlu ya dibubarkan, ACT diaudit, dipanggil para pihak, dipublikasikan persoalannya, apa penyelewengannya dengan terang benderang, kata Yandri ketika dikonfirmasi wartawan Selasa 5 Juli 2022. Setuju, kalau ada penyelewengan ditindak, diselidiki. Sesuai omongannya Pak Yandri,
Dengan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah, maka diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat tetap mau memberikan sumbangsinya melalui yayasan-yayasan yang lain yang sehat dan tidak melakukan penyimpangan. Setuju. Setuju. Ya, agar kepercayaan masyarakat meningkat. Oke, kita garis bawah itu. Nah, tapi agar tidak menjadi gunung es, kita berharap Kemensos menjadi pintu masuk untuk melakukan penertiban atau melakukan pendisiplinan kelompok filantropi atau yang menghimpun dana masyarakat supaya diawasi pemerintah. Dia menambahkan, kalau perlu pemerintah membentuk komisi pengawasan untuk mengawasi lembaga filantropi. Hal itu dibutuhkan agar kedepannya tak ada lagi peristiwa serupa yang terulang. Setuju, pemerintah mengawasi dana rakyat. Setuju. Kok setuju terus? Tenang dulu. Bagus itu, memang setuju gue. Kalau perlu dibentuk komisi pengawasan yayasan filantropi atau apapun namanya sehingga ada wadah atau ada jalur untuk masyarakat mengadu atau ada yayasan yang menyimpang bisa langsung ditindak. Sepakat saya Pak, kalau begitu langsung ditindak ya Pak. Oke, langsung ditindak guys. Ya kita berharap itu langsung ditindak kalau ada dugaan penyelewengan. Nah ini masalah kan lagi booming. Ternyata di DPR juga ada ini. Di DPR ada ini. Berita ini ada. DPR restui Erick Thohir ajukan PMN 73,26 triliun untuk suntik BUMN. BUMN rugi sekarang disuntik segitu. DPR setuju-setuju aja. Mana katanya pengawasan? Agar masyarakat percaya. BUMN ini dalam keadaan gimana sekarang? Masyarakat percaya emang sama DPR? Guys, komentar di bawah. Kalian lebih percaya ACT atau percaya pemerintah? Jujur aja. Kalian lebih percaya ACT atau lebih percaya pemerintah? Ini ada beritanya sayang. Ternyata ini dilansir oleh laman tempo.co ya 4 Juli. Waktunya nggak berjauhan. Ada nih. Makanya ACT di bumi terus ACT. Ini kita baca dulu nih. Tempo.co Jakarta. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mendapatkan restu dari Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan penyertaan modal negara atau PMN dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2023 dengan total 73,26 triliun rupiah. Terdapat 9 fraksi yang menyetujui sepenuhnya atau menyetujui dengan catatan. Nah, anggota dewannya 73,26 triliun. Pengawasannya mana? Agar masyarakat percaya. Ngopi Pak Yandri, ngopi DPR. Giliran ACT lu gitu-gituin, ya tapi nggak apa-apa, bagus. Perlakukan yang sama, jangan standar ganda. Perlakukan yang sama dong, jadi masyarakat percaya dong. Gas, jangan cuma ACT yang diselidiki, jangan cuma ACT yang diawasi, semuanya. Termasuk Kementerian BUMN, di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Itu. Enak batuknya itu. Fraksi PDIP menyatakan menyetujui usulan 10 BUMN penerima PMN tahun anggaran 2023 dengan total anggaran 73,26 triliun rupiah dan menyetujui inisiatif Corporate Action BUMN tahun 2022. Kata anggota Komisi 6 fraksi PDIP Evita Nursanti dalam rapat di Komplek Parlemen Senayan pada Senin 4 Juli 2022. Nah, ini rakyat nggak? Rakyat ini nggak semuanya bodoh Pak. Ya, ada yang memperhatikan. Jadi kalau ACT seperti itu, ya gue ini juga diminta bahas ACT. Iya, tindak gue setuju. Pengawasan gue setuju. Yang begini juga diawasi. Ini duit rakyat juga. Ini duit rakyat juga. 73,26 triliun ini. Duit rakyat juga. Awasi dong. Pada rapat itu semua fraksi menyampaikan pandangan masing-masing. Persetujuan juga datang dari fraksi Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3. Sedangkan fraksi Demokrat, PKS, dan PAN menyetujui dengan catatan. Catatannya itu apa itu?
Nggak tahu gue. Catatan. Iya, pokoknya setuju aja ntar ya 73 itu jadi apa aja. Jadi apa aja 73,26 triliun itu. Besar itu. Itu uang rakyat juga itu. Harus ada pengawasan supaya rakyat percaya. Bukan begitu Pak Yandri? Ngomong dong masalah ini DPR. Fraksi Partai Keadilan Rakyat Sejahtera atau PKS meminta pemerintah menunda pemberian PMN hanya kepada PT Kereta Api Indonesia Persero. Sedangkan fraksi Partai Demokrat setuju dengan catatan, namun pemerintah perlu memaksimalkan efisiensi dan restrukturisasi BUMN sebisa mungkin meliputi aspek manajemen serta operasional cost. Ya, itu alasannya ya. Agar pengembangan serta target investasi korporasi juga prinsip good corporate governance dapat tercapai, kata anggota Komisi 6 fraksi Demokrat Herman Khairon. Sebelumnya Erik mengusulkan PMN 73,26 triliun untuk 10 BUMN. Pertama PMN sebesar 10 triliun rupiah untuk PLN, Defense ID sebesar 3 triliun dan ID Food sebesar 2 triliun rupiah. Untuk KAI, Erik mengusulkan jumlah PMN sebesar 4,1 triliun. PMN dialokasikan untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB. PMN terbesar diberikan kepada Utama Karya, yakni 30,56 triliun. Untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera JTTS yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap 1 dan tahap 2. Selain itu, usulan PMN diajukan untuk Damri total 867 miliar. PMN pun bakal diberikan untuk Injourney atau aviasi pariwisata Indonesia sebesar 9,50 triliun. Uang semua ini guys. Selanjutnya Erik mengusulkan PMN untuk Indonesia Financial Group sejumlah 6 triliun. PMN juga diusulkan untuk reasuransi Indonesia Utama senilai 3 triliun rupiah untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan. Selanjutnya PMN diajukan untuk Airnav Indonesia sebesar 790 miliar untuk mencapai Seamless Air Traffic Management ATM di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. ATM sistem yang ada foto Pak Erik itu ya. Pak Erik kan banyak di ATM ya Pak, artis ATM. Giliran ACT, lu begini Andri, giliran ini lu berani ngomong nggak? Sama dong, jangan standar ganda dong. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ternyata tahun 2021 nih kalau nggak salah, ya 15 Oktober 2021 tuh, 15 atau 18 itu, 15 kayaknya. Jokowi mengatakan bahwa BUMN jangan manja, sakit sedikit minta PMN. Sakit sedikit minta PMN. BUMN jangan manja. Nah tuh, itu foto Pak Erik lagi nunduk sama Pak Jokowi, lagi dinasihatin Pak Jokowi itu begitu tuh. Nih dibaca apa enggak nih? Udahlah pokoknya beritanya ada ya. Nih, baca dikit deh ya. Itu dilansir CNBC Indonesia. 16 Oktober 2021. Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan kepada Menteri BUMN bla 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 bla. Begitu dah sampai akhir beritanya. Intinya guys, konten gua kali ini adalah membuat kita sadar gitu. Di saat ACT bermasalah nih, anggota dewan ngomong begitu. Bagus, kalimatnya bagus. Tapi giliran BUMN, ada yang ngomong nggak? Malah menyetujui. Uang segitu banyak. Emangnya cuma ACT yang pakai uang masyarakat, uang rakyat? Ini uangnya siapa? Hah? Apalagi Pak Jokowi udah pernah ngomong gitu. Jadi Pak Jokowi, Menteri Bapak ini nurut nggak sih sama Bapak? Kan Menteri itu pembantu Presiden. Ya, bangsa ini ya Allah. Jangan dong, jangan begitu ngangkat satu kasus untuk nutupin yang lain. Jangan dong. Tapi insya Allah kita tetap akan mengkritisi, memperhatikan. Kita sebagai rakyat oposisi jalanan. Ini nih ya, buat akhir nih. Kalian tulis di bawah deh. Kalian percaya siapa? ACT, pemerintah, atau DPR? Dah, itu aja ya dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Insya Allah ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Tetap kritis, tetap bersuara benar, tapi jangan pernah melawan hukum. Itu aja dari gue. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kira kita nggak tahu Pak?